sering digunakan skoliosis ya untuk mengkoreksi silusnya. Siapa namanya ini nungging? Apa kan? Merangkap proses itu. Sekarang yang perlu kita lakukan dalam posisi seperti ini, itu yang kita bisa koreksi hanya sisi impairment dari bidang sagitalnya saja. Contoh mungkin kifosis dari torakalnya berkurang, ya. Jadi bagaimana caranya kita mengkoreksi ini? Kalau posisi seperti ini kan, ini kan secara general yang kita lakukan vertebra. Tapi sekarang kembali, Mas. Nah sekarang bagaimana caranya kita memfokuskan kelengkungan itu hanya pada torakal, ya kan? Bisa dalam posisi seperti ini, angkat ke atas, cukup. Ini agak tolong berdekat, ya. Dan usahakan lumbalnya itu dalam posisi rata, tangan. Nah, kalian bisa lihat di lumbalnya dia remain flat, ya. Tetapi semua fokus kelengkungan itu kita fokuskan pada torakal. Ya, karena orang-orang dengan skoliosis terkadang dia mengalami hipokifosis. Ya, kifosisnya justru berkurang. Kenapa? Karena kepalanya cenderung flat ke depan, ya, atau forward posture. Jadi ini kita koreksi pendulang. Ya. Jadi ini yang kita koreksi justru untuk menambah kifosis dari torakal. Ya. Nah, sedangkan untuk di lumbalnya terkadang kebalikannya, ya, kita pakai posisi cobra karena dia punya lordosis biasanya yang lurus karena dia hitch height. Ya. Nah, kalau untuk mengkoreksi lordosisnya supaya bertambah pada lumbal, jadi posisi tengkorak. Nah, ya, posisi cobra, tangannya di samping kita, dua-duanya. Seperti ini, ya. Kalian fiksasi di sini. Kemudian ya minta bapak angkat badannya ke bawah. Posisi cobra. Ya. Jadi tujuannya sebenarnya untuk menambah lordosis dari. Karena sekali lagi untuk skoliosis itu biasanya dia melurus. Ya, untuk ininya, untuk kurvanya. Meskipun ada beberapa juga skoliosis yang struktural itu dia justru menambah hiperlordosis atau hiperkifosis, otomatisnya berarti seperti ini. Nah, untuk memaksimalkan kelengkungan pada lumbal, tipsnya itu kita harus tekan. Kembali ke karena kalau kalian biarkan dia secara natural, coba angkatnya ke belakang badannya. Testisnya kan ikut, ya. Kembali ke kita perlu fiksasi dalam pelvisnya, angkat badan. Jadi betul-betul fokus. Apa itu mantap? Jadi yang betul-betul kelengkungan itu terjadi pada lumbal. Oke. Sekarang juga ada yang namanya kalian lihat latihan manual dan bukunya akan selesai secepatnya, ya, DUG dan UT. Sekali lagi latihan itu untuk mendapatkan stop juga. Kalau prosedurasinya kan hilang mana sangat miring, miring nih. Prosedurasinya kan ini pasti kan lurus. Oke. Sertifikat lurus. Bapak nanti kempreskan perutnya, cicilan perut sampai dorong ke belakang. Yep. Baru ditahan 6 detik. Ini prosedurasinya, ini harus lurus. Kita berhadapan dengan orang skoliosis. Ya, yang di sininya terputar, ada yang terputar ke depan, bukan terputar, ada yang terputar ke depan, ada yang terputar. Ya. Jadi pertanyaannya, silakan duduk. Kalau seperti ini, otomatis kita akan minta
ada tangan yang mendorong, ada yang menarik. Jadi itu yang kaki. Nah sekarang untuk sisi yang ham sebelah kiri ini, kira-kira kita akan suruh tangan kanannya mendorong atau menarik. Di sini yang punuk pas belakang. Kira-kira tangan kanannya kita akan suruh Mendorong. Rasa dia apa? Mendorong. Dorong, ya. Kita harapkan dia pegang ke depan. Kita harapkan otot-otot depan ini aktif sehingga dia menarik dia ke depan. Kebalikannya ini kan flat untuk dorong ke depan, ya. Dia akan menarik. Kita akan fiksasi, kita akan memberikan resistensi di belakang seperti ini. Ya. Nah ini kalau begitu, nah ini masih dipakai juga masih seperti ini. Jadi pada posisi seperti ini, tapi kan kurang lebih akan rata, ya. Ini kita perlu koreksi, kan, ya. Kurang lebih akan rata. Ada alas duduk, ya, atau tempat duduk atau bed. Untuk kaki kurang lebih kita mungkin cukup suruh menginjak saja, ya. Jadi instruksinya adalah sama, tetap core-nya harus dikontraksikan, jadi harus kecilin perutnya, ya. Kepala harus lurus memandang ke depan. Ya, yang akan membedakan adalah aktivitas dari tangan. Ini dalam posisi menarik, ya, karena ini kan flat, kita dorong ke depan, bisa mendorong ke belakang. Ini akan mendorong ke depan, ya. Jadi itu yang perlu Anda pahamkan di pasien, ya. Tangan Anda akan ada di dua sisi, ya. Satu di belakang kepala, satu di sisi. Ini untuk memberi dua informasi. Satu, resisten. Dua, arah. Ya, instruksi. Oke, ini instruksinya apa nanti pada saat saya suruh dorong, kita kecilkan shot, kaki dua-dua diinjak ke lantai, tangan kiri tak menarik, tangan kanan tak terus. Oke. Dan kepala tak didorong ke arus ke belakang, bahu kita banyak instruksinya. Oke, dorong. Oke, sekali lagi pokoknya kita tangan dia seperti coba dorong. Kalian bisa lihat apa yang terjadi. Dia mendorong dia terus mendesak ke depan, menarik dia akan sesak ke belakang. Otot-otot 100 anteriornya diaktif ke depan. Ini otot korteks dia tarik ke belakang. Ya. Oke. Sampai sini silakan lakukan terus. Pertama dilatih.